NIM 083 dan di sini saya akan berbagi pengetahuan tentang dunia perikanan dengan tema pembudidayaan ikan. Dan di sini saya akan mendatangkan dua narasumber. Untuk yang pertama, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ervina Febriani Putri dari Universitas Brawijaya, jurusan Perikanan. Untuk yang kedua, silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marifatus Soliha dari jurusan Perikanan Universitas Airlangga Surabaya. Ya, jadi sekarang saya bersama dengan narasumber yang pertama, yaitu Mbak Ervina. Bagaimana kabarnya Mbak Ervina? Ya, baik, alhamdulillah. Jadi gini Mbak Ervina, di sini saya akan sharing-sharing pengetahuan tentang dunia perikanan. Jadi tentang pembudidayaan ikan itu bagaimana, tentang pembuatan kolam ikan itu bagaimana, proses pembudidayaan itu bagaimana, kemudian pembuatan aquaponik untuk meminimalisir ikan yang mati itu bagaimana. Itu silakan Mbak Ervina bisa menyampaikan. Ya, mungkin dari yang pertama ya, sebelum kita bahas lebih jauh, nah saya ingin merangkan dulu gimana sih atau apa sih pembudidayaan ikan sendiri. Jadi gini Mbak Zuli, jadi pembudidayaan ikan itu merupakan suatu usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan. Nah, tidak hanya ikan saja, namun dalam pengembangan ini tuh kita mengembangbiakan seperti organisme air atau dan lainnya. Nah, budidaya perikanan ini tuh juga disebut dengan aquaculture. Kalau saya ingat itu aquaculture. Jadi mengingat dengan kita selain membudidaya ikan atau organisme lain, kita itu jadi lebih belajar lagi gimana cara pengembangan atau membudidaya ikan itu dengan baik. Jadi tidak hanya serta-merta kita membudidaya ikan itu hanya ya udah kita melihara. Tapi itu ada teknik-tekniknya sendiri seperti itu dari pembudidayaan ikan. Jadi itu ya Mbak Ervina. Ya. Nah, jadi itu ya yang sudah disampaikan sama Mbak Ervina tentang pembudidayaan ikan. Pasti ada teorinya. Betul sekali. Kalau ada teorinya begitu pasti ada proses dalam pembudidayaan ikan. Itu ada langkah-langkahnya. Dalam teori pembudidayaan itu pastinya ada dong. Gimana caranya dalam proses pembudidayaan? Jadi ini ikan tanya sendiri? mengenai proses ya. Iya. Nah, jadi untuk gini Mbak Juli, jadi untuk proses pembudidayaan ikan sendiri itu ada step-stepnya. Kita ambil 3 step. Yang pertama ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, untuk perannya sendiri biasanya kita itu lebih mempersiapkan tempat ya, tempat atau persiapan kolam. Nah, persiapannya nanti itu digunakan untuk pemijahan dari benih-benih yang ada di ikan. Jadi kita tidak serta-merta langsung satu benih, semua benih itu kita langsung kita budidaya, namun kita ada step untuk memisahkan mana yang benih yang bagus dan mana yang tidak. Nah, kalau yang kedua ini dari faktor kegiatan produksinya sendiri, yaitu meliputi pemberian pakan ikan. Nah, setelah kita memijah benih, kita akan memberikan pakan sesuai dengan umur dari benih-benih tersebut. Nah, kalau melihat yang step yang ketiga, yakni pasca produksi, jelas pasca produksi ini yakni pasca yang terakhir, yang dinanti-nanti oleh para peternak ya sebenarnya, karena dari pasca sendiri ini kita langsung mengambil ikan yang siap panen seperti itu. Ada 3, yakni yang pertama praproduksi, produksi, serta pasca produksi. Seperti itu dari proses perikanannya. Dalam proses membudidaya ikan ini ada 3 langkah ya Mbak Ervina. Iya, betul sekali. Dari praproduksi, yaitu menyiapkan tempat buat ikan-ikan itu. Kemudian yang kedua ada kegiatan produksi dalam memberi pakan ikan-ikan. Kemudian yang ketiga yaitu pasca produksi untuk mengambil ikan-ikan yang sudah siap panen. Begitu Mbak Ervina? Iya, begitu? betul sekali, ada 3. Ya, setelah kita mengetahui tentang proses pembudidayaan ikan, kita tentunya pasti ingin mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi tentang pembudidayaan ikan itu bagaimana. Gimana Bu Ervina? Iya. Jadi kalau Mbak Zuli bilang mengenai tentang faktor yang mempengaruhi, sebenarnya itu banyak. Namun yang saya jelaskan di sini itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perikanan sendiri. Nah, yang pertama itu kegiatan budidaya itu memiliki beberapa faktor, yaitu ada dari perairan atau airnya sendiri, terus ataupun predator yang ada di air.
dan pakan. Pemberian pakan itu merupakan faktor juga. Nah, selain pakan itu ada organisme sendiri, yakni itu ada plankton dan lain-lain seperti itu. Nah, mengingat untuk perairan. Nah, biasanya perairan ini tuh dipengaruhi oleh pemberian pakan yang sangat berlebihan ya. Nah, kita ambil contoh ini di belakang. Ini saya memelihara ikan cupang. Nah, di mana ini termasuk contoh dari pengembangan sendiri, di mana ini adanya pemberian pakan yang sangat berlebihan. Nah, menyebabkan di dalam air ini, di tempat dari ikan tersendiri itu memiliki banyak organisme yang nantinya akan mempengaruhi dari waktu panen seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari budidaya ikan sendiri seperti itu. Jadi selain faktor perairan yang sudah Mbak Ervina sebutkan tadi, kan ada faktor yang namanya apa tadi, predator ya. Itu bagaimana faktor yang mempengaruhi predator itu? Maksudnya bagaimana? Contoh dari Oh iya, predator. bagaimana? Nah, kalau kita mengingat contoh dari predator sendiri ya, nah di dalam budidaya ikan itu biasanya di dalam lingkupnya sendiri kita ambil contoh di pedesaan. Nah, para peternak ikan ini lebih memberikan biosecurity. Nah, tahu nggak? Biosecurity itu maksudnya apa? Jadi kayak biosecurity itu kayak kita itu melindungi dari tempat yang kita memberikan benih. Jadi ada ya tempat ini, kita ambil contoh kotak. Oh, kayak pagar gitu ya? Iya, seperti pagar. Nah, adanya biosecurity ini untuk menghindari dari hama-hama atau dari predator. Nah, biasanya predator itu sering terjadi kayak burung, ular, dan lainnya seperti itu. Jadi faktornya itu tadi ada perairan dan predator. Predator ini yang apa ya namanya, ada biosecurity dan Iya. apa Mengatasi untuk predator. mengatasi predator yang masuk supaya ikannya tidak mati. Iya, betul sekali. Jadi biar kegiatan budidaya ini tidak rugi gitu ya. Iya, tepat Mbak sekali. Ervina. Jadi adanya biosecurity itu sangat membantu kita para peternak ikan. Nah, dengan biasanya kan seperti kalau kita membuat sebuah tempat untuk budidaya ikan sendiri itu ada saja kendalanya, yaitu ya seperti adanya datangnya predator dan lain-lainnya seperti itu. Jadi gitu ya faktor yang mempengaruhi Iya. tentang kegiatan pembudidayaan ikan. Dalam pembuatan kolam ikan sendiri tuh langkah-langkahnya bagaimana? Nah, kalau membahas tentang pembuatan kolam ya atau Iya. tempat ikan itu biasanya kita sering mengambil 3 step. Yang pertama, kita sebelumnya itu kita harus memprediksi dari tempatnya tersebut. Nah, tempatnya itu pastikan itu tanah. Jadi kita harus mengontrol kondisi tanah yang akan kita buat tadi itu seperti apa, ataupun kalau ada kendala itu pengolahan tanahnya itu seperti apa. Itu yang kita terapkan. Nah, jadi untuk pengolahan tanah sendiri itu biasanya itu bertujuan untuk mengembalikan tanah. Jadi dengan maksud biar yang di atas itu tidak hanya kering, namun akan tetap selalu terjaga kebasahannya atau tetap basah seperti itu. Nah, yang kedua tadi kan pengolahan tanah ya. Nah, yang kedua ini biasanya kita itu adanya pengapuran. Nah, di mana pengapuran itu tidak hanya di kolam renang saja, namun di kolam ikan itu juga ada pengapuran. Nah, jadi di pengapuran ini tuh untuk membunuh patogen-patogen yang dari tanah, yang timbul dari tanah itu. Patogen itu seperti apa? Itu kayak pengancam budaya. Jadi kalau adanya patogen, kita itu akan lebih merugi lagi untuk hasil dari panen tersebut. Nah, oleh karena itu adanya pengapuran ini untuk membunuh para patogen-patogen tadi. Nah, hasil dari kolam sebelumnya itu yang sudah kita kontrol tanahnya itu biasanya itu ada awalan yang memang harus dibunuh biar nggak ada patogen yang mempengaruhi kegiatan budidaya yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya itu kan ada 2 ya. Nah, kalau yang ketiga itu adanya pemupukan. Jadi di mana pemupukan itu tidak hanya untuk menanam bunga saja ya. Jadi pemupukan. Nah, pemupukan itu di dunia peternakan atau pembudidaya ikan itu juga ada. Nah, pemupukan ini tuh untuk membunuh pakan alami kayak fitoplankton, zooplankton dan lainnya. Nah, biasanya untuk pakan alami ini buat ikan itu sendiri seperti itu. Jadi dalam pembuatan kolam ikan ini ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama yaitu pengolahan tanah,
kemudian adanya pengapuran untuk meminimalisir patogen yang masuk, kemudian yang ketiga yaitu pemupukan untuk menumbuhkan pakan alami kayak fitoplankton, zooplankton itu tersebut ya. Kemudian setelah kita dalam pembangunan kolam ikan, tentunya adanya pembuatan aquaponik untuk meminimalisir ikan yang mati. Itu bagaimana caranya untuk pembuatan aquaponik? Pasti ada teorinya. Kalau membahas mengenai itu ya, penggunaan aquaponik sendiri sebenarnya kan untuk pembuatan aquaponik itu biasanya dalam penyiapan kolam, akuarium atau bak sebagai medianya. Nah, media sebagai media budidayanya. Nah, seperti yang kita ketahui biasanya orang-orang itu cenderung lebih sulit. Gimana sih untuk budidaya? Oh, pasti tempatnya susah, gini-gini. Padahal sebenarnya dalam budidaya ikan kita itu sangat gampang sekali untuk budidaya ikan. Nah, kita ambil contoh deh, kita ambil bak. Nah, bak itu bisa dijadikan sebuah media dalam budidaya ikan kita. Dan juga kita bisa kita memanfaatkan tanaman. Contohnya seperti kangkung. Nah, biasanya kangkung ini kan bisa hidup di air ya, di atas air atau di lembab. Nah, kita langsung ambil contoh ya. Dalam pemanfaatan aquaponik itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Biasanya kalian sulit dan lain-lain. Itu tentu saja tidak. Namun kalau kalian mengerti tentang teori dari aquaponik itu pasti terasa mudah. Nah, kita ambil contoh sebuah bak. Nah, bak itu kita jadikan sebagai media dari ikan, dari objeknya sendiri, yakni ikan. Nah, dalam bak kita itu juga perlu adanya penutup bak. Nah, di dalam penutup bak kita itu lebih bisa membuat tempat untuk membuat tanamannya, yang agar dia itu hidup di atas bak tadi. Nah, untuk di bawahnya berarti kita ada lebih membudidaya ikan yang ada di bawahnya. Nah, kenapa kita para pembudidaya ikan ini mengambil tanaman kangkung? Nah, biasanya kangkung ini kita ambil contoh itu karena di dalam batang kangkung ini terdapat nutrisi yang akan dijadikan untuk proses budidaya ikan itu sendiri. Jadi ikan ini akan mengambil nutrisi dari batang kangkung tersebut. Nah, biasanya kita panen sendiri ya, untuk sederhana budidaya itu sekitar 3 bulan itu kita juga bisa panen lele itu tadi untuk proses ikan. 3 bulan itu juga bisa ya langsung Iya, bisa. Jadi kalian tidak perlu berpikiran bahwa budidaya itu rumit dan lain-lain, tentu saja tidak. Ini kita ambil contoh saya di rumah saja itu budidaya ikan cupang seperti yang ada di belakang. Ini ada. Jadi saya itu tidak perlu serta-merta kita mengambil tempat yang sangat besar. Tentu tempat yang sangat kecil ini saja kita bisa budidaya ikan. Nah, ini karena ini airnya agak itu ya, soalnya saya ambil contoh gara-gara kita memberikan makan yang sangat amat berlebihan menyebabkan kontrol dari airnya itu sendiri yang tidak sehat. Jadi sesimpel itu ya untuk budidaya ikan sendiri. Namun akan tetapi dengan adanya kesimpulan untuk budidaya itu juga kita harus memperhatikan kondisi air juga dengan cara untuk selalu memfilter air tersebut agar dengan apa yang kita panen itu lebih bagus aja seperti itu. Jadi kondisi air itu juga sangat diperlukan, diperhatikan kayak gitu dari budidaya ikan. Jadi dalam pembuatan aquaponik itu seperti itu ya. Iya, betul sekali Mbak Yuli. Dalam air juga harus diperhatikan. Sangat diperhatikan kalau bisa. Jadi kalau Mbak Ervina sendiri dalam budidaya ikan yang pernah dilakukan itu budidaya apa ya Mbak Ervina? Kalau saat ini ya, dengan kondisi saat ini saya saat ini itu saya membudidaya ikan lele. Jadi yang seperti yang saya jelaskan tadi untuk budidaya simpel itu, ikan lele dimasukkan sebuah bak, nantinya ada tanaman kangkung. Nah, itu saat ini yang saya terapkan seperti itu. Yang nantinya ikan lele itu akan saya panen itu sekitar 3-4 bulan. Itu biasanya saya itu hanya memerlukan 3-4 bulan untuk panen dari lele tersebut. Nah, tidak hanya budidaya lele saja, mungkin bisa dilihat di belakang ini saya juga lebih memelihara atau membudidaya ikan cupang sendiri ya. Ini kurang lebihnya ada di sini, yang di belakang itu lebih banyak lagi. Jadi saya memanfaatkan tempat-tempat kecil seperti ini untuk membudidaya ikan
cupang yang sekarang notabene udah itu ya agak viral ya. Iya, sekarang udah Iya, banyak udah yang banyak. budidaya ikan cupang. Ya karena apa ya Dan kalau dengan harga yang tinggi juga tinggi. banyak Iya, yang kalau minat. mengingat harga tinggi, kenapa bisa mematok harga tinggi? Mungkin dari ikan cupang itu terdapat identik ya dari warna yang Iya. pertama, warna yang sangat pekat itu termasuk harga yang paling tinggi juga. Dan ada ini seperti bintik-bintik atau estetika dari ikan cupang itu sendiri itu sangat mempengaruhi harga sendiri seperti itu. Banyak sekali jenis-jenis ikan cupang seperti itu. Makanya sekarang banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk membudidaya ikan cupang. Karena apa ya? Karena saya lihat sendiri untuk budidaya ikan cupang sendiri itu sangat mudah, terkesan lebih mudah daripada ikan lele ya. Oh iya. Seperti itu Mbak Zuli yang saya lakukan untuk budidaya ikan. Jadi dapat disimpulkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Evina ini, dari pengertian budidaya ikan yaitu usaha memelihara dan memperkembangbiakan ikan dari ukuran benih dari sampai ukuran yang mau siap panen. Kemudian yang proses pembudidayaan ikan dari produksi sampai pasca produksi. Praproduksi ada terlebih tiga, dahulu. produksi dan pasca produksi. Untuk praproduksi ini tadi menyiapkan kolam, kemudian waktu produksi itu memberi makan, antibiotik gitu ya. Kemudian yang ketiga pasca produksi itu untuk siap panen ya, untuk diambil ikan-ikannya. Kemudian yang ketiga itu tadi apa Mbak Evina? Untuk ini tempatnya sendiri. Itu faktor Iya. yang mempengaruhi dalam kegiatan budidaya ikan ini adanya perairan. Jadi kualitas air itu harus diperhatikan juga ya. Kemudian adanya predator, membuat biosecurity tadi dalam Mengurangi predator. mengurangi adanya hama yang masuk dalam kolam ikan tersebut. Kemudian dalam pembuatan kolam ikan ini juga ada langkah-langkahnya ternyata. Ada yang pertama pengelolaan tanah untuk tahu bagaimana ikan ini Tetap terjaga. Kemudian yang kedua yaitu pengapuran ini untuk membunuh pelategan-pelategan yang ingin masuk. Kemudian adanya pemupukan, ini menumbuhkan pakan alami kayak fitoplankton, zooplankton. Kemudian yang terakhir ini ada pembangunan aquaponik untuk meminimalisir ikan yang mati ya Mbak Evina. Itu terjadi. Lebih dikatakan aquaponik ini kayak budidaya yang paling simpel lah. Oh iya, karena merupakan kombinasi budidaya tanaman dengan ikan. Itu sih. Ya, itu Jadi seperti kangkung yang sudah secara tidak langsung kita memanen dua-duanya itu. Oh iya. Iya. Yang sudah disampaikan oleh Mbak Evina tadi ada kangkung yang Kangkung ya, Mbak. kangkung dari lele tadi. Lele dan budidaya kangkung. ikan. Oh, iya, Iya. begitu. Kemudian Mbak Evina sendiri juga pernah budidaya yang saat ini sedang dilakukan, Yaitu ya kangkung itu Kangkung, tadi iya, sama lele. ikan cupang ini yang lagi Iya, viral. Viral. Benar sekali. Ya, itu sekilas dari materi dunia perikanan, dan nanti saat ini habis ini dengan narasumber yang kedua dengan Marifatus Solihah dari Universitas Airlangga. Jadi seperti itu merupakan penjelasan dari materi dunia perikanan tentang pembudidayaan ikan dari Mbak Evina ini. Terima kasih Mbak Evina atas waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Iya. Dadah. Nah, jadi tadi semua tentang pembudidayaan ikan ini sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama. Untuk memperdalam dari materi yang sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama, ini ada narasumber yang kedua, Marifatus Solihah dari Universitas Airlangga. Dan ini dia akan berbagi pengetahuan tentang dunia perikanan lebih dalam lagi. Untuk tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama tentang budidayaan ikan, langkah-langkah dalam pembuatan kolam, aquaponik itu sudah disampaikan. Dan sekarang
narasumber yang kedua ini untuk menjelaskan tentang kendala-kendala dalam kegiatan pembudidayaan ikan ini seperti apa. Jadi untuk kendala nih dalam budidaya ikan itu ada 2. Ya. Mungkin yang akan saya jelaskan satu-satu. Ya. Nah, untuk yang pertama itu mungkin kendalanya karena ada sebuah penyakit hama. Nah, penyakit ini tuh biasanya karena virus, bakteri, atau lingkungan. Nah, kenapa lingkungan ini tuh mempengaruhi? Karena di lingkungan ini tuh suhunya itu kan bisa naik, bisa tinggi, dan bisa rendah. Nah, pH-nya itu juga bisa tinggi, bisa pH rendah. Nah, apabila suatu air itu memiliki pH-nya tinggi, bila pH tinggi terdapat di ikan, otomatis ikan itu akan stres. Nah, kalau ikan stres, nanti ikan itu akan ada virus. Nah, misalkan budidaya udang. Nah, virus di dalam budidaya udang apabila suhunya tinggi itu namanya wet syndrome. Nah, wet syndrome ini apabila satu udang udah terkena, otomatis akan menyebar ke udang yang lain. Jadi apabila nanti kalau virus sudah satu kena, bisa menyebar ke virus yang lain. Untuk kendala yang kedua itu di biaya. Jadi biaya itu biaya operasional, biaya pakan. Nah, apabila pembelian pakan itu terlalu berlebihan atau terlalu banyak, otomatis pembudidaya akan rugi. Nah, di sini biasanya pembudidaya itu menekan biaya agar pakannya itu nggak mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengganti pakan. Mungkin pada lele. Biasanya kalau lele itu kan dikasih makan terus. Nah, otomatis pembudidaya kan mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, di sini biasanya itu diganti sama daun pepaya. Oh, jadi kendala yang dihadapi pada saat pembudidayaan ikan ini ada 2 faktor, faktor biaya dan faktor penyakit. Ya, Benar penyakit sekali. itu seperti virus yang Iya. takutnya menyebar di berbagai Budidaya. ikan. Kendala yang kedua tadi faktor biaya. Iya, benar Untuk sekali. pemberi pakan kan kalau berlebihan kan harganya pasti banyak mengeluarkan biaya Iya, gitu benar ya. sekali. Jadi itu menjadi kendala dari dalam kegiatan pembudidayaan Iya. ikan. Jadi untuk kendala faktor yang kedua itu faktor biaya ya. Iya. Dalam memberikan pakan ikan itu harus mengeluarkan biaya banyak. Kalau dalam budidaya ikan yang banyak gitu, Otomatis nanti pembudidaya kan kalau pakannya banyak, otomatis mereka akan rugi. iya. Jadi kendalanya dalam pembudidayaan ikan itu ada 2 gitu ya. Benar sekali. Untuk mengatasi kendala tersebut itu bagaimana caranya untuk dalam mengembangkan kegiatan pembudidayaan ikan sendiri? Untuk mengatasi kendala itu sendiri, yang pertama untuk mengatasi bakteri nih. Bakteri kita gunakan antibiotik. Nah, semisal mahasiswa perikanan nih, skripsi, otomatis dia akan membahas kendala tadi pada bakteri. Nah, itu mereka itu umumnya ekstrak daun apa yang efektif nantinya bakteri itu bisa membunuh, yang nantinya dari ekstrak itu akan membunuh bakteri yang ada di ikan. Nah, kalau misalnya virus yang sekarang dia pakai imunostimulan. Nah, Imunostimulan itu fungsinya untuk apa? Nah, imunostimulan itu berfungsi untuk meningkatkan pertahanan agar nantinya bakteri itu akan mati. Gitu. Nah, ini tuh melalui PCR. Oke, tadi kan mendeteksi melalui PCR. Nah, PCR sendiri itu apa? PCR sendiri itu pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi material genetik dari sel. Nah, tadi kan untuk mengatasi kendala pada bakteri. Nah, apabila untuk mengatasi kendala pada hama, otomatis para pembudidaya itu melalui biosecurity. Nah, biosecurity tadi itu seperti membuat pagar agar ikannya itu tidak ada hewan masuk. Mengatasi kendala dalam kegiatan budidayaan ini ada ekstra daun yang membuat untuk mengatasi virus-virus Benar tersebut ya. sekali. Kemudian ada biosecurity ya dalam membangun kolam ada pagarnya itu. Benar sekali, agar Kemudian ada sistem indoor gitu untuk mengatasi hewan hewan yang yang masuk Benar untuk sekali. agar ikan-ikan tersebut itu tidak mati. Benar. Setelah kita mengetahui tentang mengatasi cara kendala tersebut itu bagaimana cara mengembangkan kebudidayaan ikan tersebut itu bagaimana? Oke. Tadi pertanyaannya bagaimana cara mengembangkan budidaya ikan. Nah, sekarang pada umumnya orang itu zaman dahulu nih biasanya itu kan tanah dibuat kotak,
kemudian dibuat budidaya. Iya. Nah, kalau sekarang itu biasanya melalui beton. Gitu. Selain beton, mereka itu sekarang kan zamannya modern nih. Iya. Nah, biaya mereka pada menekan biaya agar murah tapi keuntungannya banyak. Nah, iya. sekarang itu membuat kotak tapi di atasnya itu terpal Terpal, ya. agar nanti memiliki panen ikan lebih banyak. benar sekali. Nah, selain itu ada juga aquaponik. Begitu. Aquaponik yang pembuatan aquaponik untuk meminimalisir ikan yang mati itu ya. Benar sekali itu. Jadi, Untuk aquaponik. jadi itu sebagai cara mengembangkan Budidaya budidaya ikan. ikan. Jadi selain pembudidayaan ikan ini tentunya ada pun manajemen perikanan. Seperti apakah manajemen perikanan yang saudara ketahui tentang manajemennya itu seperti apa? Itu bagaimana? Oke, untuk manajemen sendiri ya. Iya. Nah, manajemen yang saya ketahui ini ada dua. Yang pertama manajemen pakan dan manajemen kualitas air. Nah, yang pertama manajemen pakan, di mana biasanya para pembudidaya itu menekan biaya agar dia lebih murah. Nah, kenapa menekan biaya agar lebih murah? Otomatis nantinya balik lagi keuntungan yang didapat oleh pembudidaya Lebih banyak. lebih banyak. Nah, contohnya nih para pembudidaya ikan lele. Nah, ikan lele otomatis tiap hari kan harus dikasih makan nih. Iya. Nah, pakannya kan mereka beli. Iya. Nah, agar mengurangi biaya mereka beli, mereka memanfaatkan daun. Daun apa aja yang bisa untuk makan lele. Jadi seperti pakai alternatif gitu ya. Benar sekali. Alternatif untuk Mengurangi. memberi pakan Mm-mm. agar tidak mengeluarkan biaya banyak. Benar sekali. Nah, tadi kan manajemen yang pertama manajemen pakan nih. Ya. Nah, manajemen yang kedua itu manajemen kualitas air. Nah, kualitas air ini tuh di mana pembudidaya setiap harinya mengontrol air. Nah, mengontrolnya ini tuh suhunya gimana, pH-nya gimana, DO-nya gimana. Jadi nantinya ikan itu agar tetap bisa bertahan gitu. Sampai mereka panen. Jadi air itu juga perlu diperhatikan ya. Benar Seperti yang disampaikan narasumber yang pertama, air juga harus diperhatikan untuk mengelola budidaya ikan tersebut. Benar sekali. Jadi yang sudah dijelaskan tadi tentang manajemen perikanan ya. Dalam usaha budidaya ikan ini yang merupakan proses produksi didasarkan pemberian input produksi untuk mendapatkan hasil yang sangat menguntungkan. Dan di situ pastinya ada langkah-langkah yang sistematis untuk manajemen budidaya perikanan itu seperti apa? Oke. Tadi pertanyaannya ada input nih ya, pertamanya. Ya. Nah, input sendiri otomatis kalau pembudidaya ikan maka inputnya benih. Nah, benih di mana? Benih ini tuh benih yang berkualitas. Nah, dengan benih yang berkualitas nantinya outputnya otomatis ikannya akan layak untuk dikonsumsi oleh para customer. Nah, tadi selanjutnya ada langkah-langkah nih ya. Nah, langkah-langkah yang pertama jelas pemilihan pakan yang kualitasnya unggul. Ya. Akhirnya nantinya outputnya seperti itu tadi kan Menguntungkan. menguntungkan. Nah, yang kedua itu lingkungan yang mendukung. Nah, yang ketiga kualitas air yang terkontrol. Seperti tadi Sudah dijelaskan narasumber yang pertama. benar. Kita harus memperhatikan kualitas air. Jika air keruh itu kita harus bisa mengontrolnya dan menguras air tersebut. Benar, agar para ikannya itu kan nggak mati Ya. kalau airnya bersih. Ya. Nah, dan yang terakhir itu penggunaan antibiotik yang sesuai dengan SNI. Nah, itu seperti apa kalau SNI? Biasanya SNI kan standar gitu ya. Ya, standar di sini tuh kalau mereka menggunakan standar, otomatis ikan yang dihasilkan itu nanti hasilnya layak dijual nih. Nah, kalau misalkan nggak sesuai SNI, apabila antibiotiknya terlalu banyak, Ya. otomatis nanti ikannya akan mati. Ya. Mereka otomatis akan rugi apabila mereka jual. Jadi seperti itu untuk langkah-langkah sistematis dalam manajemen perikanannya. Setelah kita berbicara tentang pembudidayaan ikan, tentunya ikan-ikan ini akan siap untuk dijual. Dalam hal ini, bagaimana strategi pemasaran dalam menjual ikan-ikan ini? Oke, strategi nih, Ya. otomatis tetap kita balik ke analisis SWOT. Nah, yang strength, weakness, benar. opportunities, Trade. Nah, para pembudidaya nih, apabila menjual ikan yang sudah siap untuk dijual, mereka biasanya bisa menjual ikan yang masih fresh. Jadi yang langsung ambil nih, langsung mereka jual. Atau kalau mereka jual, bisa ikannya diolah terlebih dahulu, baru hasil olahan ikan baru mereka jual. Nah, dalam penjualan ini tuh lokasi tentunya sangat menentukan keuntungan. Apabila lokasinya strategis, otomatis keuntungan yang diperoleh akan banyak. Kalau mereka menjual di lokasinya yang sepi, otomatis kan nggak ada pembeli. Mereka bukan malah untung, tetapi mereka malah rugi. Nah, untuk pembudidaya dengan skala besar nih, biasanya mereka menjual ikannya dengan melakukan mereka ekspor ke luar negeri.
Nah, akan tetapi untuk ekspor itu nggak gampang langsung ikan ambil diekspor. Otomatis ada pemilahan. Nah, apabila ikannya bagus dan untuk layak diekspor, dia nggak ada penyakit, dia layak dijual, dia layak nanti kalau apabila dikonsumsi bagus, otomatis mereka bisa diekspor. Tapi kalau ikannya ada penyakit, ada hama di dalam ikan tersebut, itu nggak bisa diekspor. Karena apa? Nanti surat ekspornya akan tertahan. Nah, gimana caranya biar ikan ini tetap bisa diekspor? Otomatis mereka harus merawat dulu sampai ikan ini tuh bisa layak untuk dijual, baru mereka lakukan jual. Nah, nanti surat jualnya bisa keluar. Jadi untuk strategi pemasarannya dari lokasi yang strategis, kemudian impor dari skala kecil, skala besar sampai diekspor ke luar negeri itu bisa dilakukan untuk menghasilkan dalam kegiatan pembudidayaan ikan. Oh iya, mau tanya kalau ekspor ke luar negeri itu seperti gimana gitu? Oke, kalau ekspor ke luar negeri nih bisa dilihat di Korea. Mayoritas mereka makanannya dari Sushi gitu sushi, ya? sushi Ya, otomatis ya, dari ikan. ya. Nah, di situ peluang yang besar untuk para pembudidaya yang dari Indonesia. Karena apa? Otomatis ikannya akan laku di pasar di Korea. Dan keuntungan yang diperoleh dari ekspor itu tentunya jauh lebih besar daripada mereka menjual di dalam negeri. Selain Korea pasti seperti di Jepang itu Benar. pasti banyak sekali orang yang makan sushi gitu ya. Di Nah. dalamnya ada ikan, Nah. yang fresh gitu. Ikan sendiri itu kan banyak nih manfaatnya. Yang terkandung di dalam ikan tentunya ada vitamin, protein. Kedua itu tentu sangat bermanfaat nih di dalam tubuh kita gitu. Nggak mungkin itu bakal buat tubuh kita menjadi Lemah. gitu. Nah, jadi itu tentang materi perikanan yang sudah disampaikan oleh narasumber yang kedua. Kalian masih susah makan ikan, nyesel loh, padahal banyak sekali kandungannya yang terdapat dalam ikan. Ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari yang disampaikan oleh narasumber yang kedua, dari kendala dalam pembudidayaan ikan, dari virus kendala itu untuk mengatasinya dalam mencari antibiotik, kemudian Untuk hama sendiri bisa pakai bioponik. kemudian langkah-langkah sistematis dalam manajemen perikanan itu seperti apa, kayak Intinya inputnya. benar, mulai dari ikannya, benih ikannya Iya, harus yang benih. berkualitas unggul, lingkungannya sangat mendukung, terus kualitas airnya juga terkontrol, dan juga penggunaan antibiotik yang sesuai dengan SNI. Kemudian oh iya, tadi cara mengembangkan dalam budidaya ikan itu seperti apa tadi? Kalau tradisional nih biasanya kotak dari tanah yang Oh, berbentuk iya. kotak. Namun Kalau sekarang itu pakai beton gitu ya. Nah. Ya, apa untuk mengurangi biaya ya, selain beton itu kan ada nih tanah yang atasnya dikasih terpal. Nah, Iya, itu kan biayanya murah. Ikan yang banyak juga. Kemudian adanya manajemen perikanan itu ada dua itu ya. Benar. Manajemen kualitas air Sama manajemen pakan. pakan itu juga termasuk manajemen dalam kegiatan Pembudidayaan ikan. ikan. Kemudian untuk yang terakhir strategi pemasaran, ada analisis SWOT tadi ya, strength, weakness, opportunities, dan trade. Dan itu Lokasi penjualan sangat yang strategis yang membuat penjualan lebih banyak. Kemudian ekspor di luar negeri tadi seperti yang sudah disampaikan, di Korea, Jepang itu kan suka makan sushi, jadi untuk ekspor dari Indonesia ke Korea, Jepang ini sangat banyak peluangnya. untuk menghasilkan keuntungan juga lebih banyak juga. Terima kasih atas waktunya Ya, sama-sama. dengan meluangkan waktu untuk berbicara, berbagi pengetahuan tentang dunia perikanan. Iya, saya sangat senang kalau diajak sharing-sharing tentang ilmu yang saya punya. Jadi nambah pahala juga. Ya, terima kasih. Nah, jadi dari dua narasumber ini yang sudah memaparkan tentang dunia perikanan dengan tema pembudidayaan ikan ini sangat menarik loh. Ternyata dalam pembudidayaan ikan ini ada teori yang digunakan. Sebelumnya yang belum pada tahu tentang pembudidayaan ikan ini ada teorinya, bisa lihat di video ini untuk
melakukan budidayakan ikan di rumah sendiri seperti yang dilakukan oleh narasumber. Budidayakan ikan cupang itu sangat mudah sekali untuk dilakukan. Dalam merawat ikan, memberi pakan ikan itu sangat mudah untuk dilakukan. Jadi dalam tema pembudidayakan ini sangat menarik sekali. Semoga kalian bisa mendapat manfaat dan ilmu yang sudah saya dan narasumber sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah kita memahami tentang kegiatan pembudidayaan ikan dan prosesnya, saya di sini akan berbagi pengetahuan tentang alat-alat yang digunakan dalam kegiatan budidaya ikan, dari pakan ikan, penjernih ikan, obat ikan, dan pompa air yang digunakan. Bagi sebagian orang, budidaya ternak ikan hias ini menjadi salah satu hobi yang menyenangkan. Dengan warna yang indah serta bentuk yang beraneka ragam, membuat ikan hias sendiri selalu berhasil memukau siapapun yang melihatnya. Dalam artian makanan ikan hias, seperti yang kita ketahui menjadi bagian paling penting guna tumbuh kembang, kesehatan, dan supaya ikan hias tetap mendapatkan asupan nutrisi, sehingga ikan hias terus bertahan selama ditinggal akuarium ataupun berada di kolam ikan. Ada yang pakan alami, pakan segar, hingga pakan buatan untuk usang ikan hias. Kita dapat memberikan makanan hias ini di rumah sesuai porsi yang dibutuhkan. Dan ini ada merek Super Koki, kemudian ini ada Magnum juga. Dan ini keunggulannya dalam memilih pakan ikan ini, pelet lebih halus, tidak menggunakan air, terbuat dari bahan alami pilihan tanpa zat pewarna buatan, yang mengandung nilai nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan yang sehat bagi pakan ikan. Kandungan nutrisi lengkap dan seimbang dengan tambah vitamin dan mineral. Analisis nutrisinya, protein minimal 30%. Untuk yang kedua yaitu pelet obat biofit, di mana pelet obat biofit ini merupakan pakan untuk segala jenis ikan yang tepat diberikan selama pengobatan dan perawatan ikan yang sakit. Biofit ini mengandung vitamin guna meningkatkan daya tahan tubuh ikan untuk pencegahan terhadap serangan penyakit yang mungkin terjadi pada ikan berikutnya. Pelet obat biofit ini juga diberikan kepada pakan ikan dalam kondisi yang sehat. Keunggulan dan cara kerja pelet obat biofit, seperti layaknya manusia yang sedang sakit, ikan sakit juga butuh asupan pelet sebagai sumber utama energi melawan penyakit. Biofit sangat tepat diberikan sebagai pakan harian ikan karena biofit ini mengandung nutrisi seimbang yang dapat digunakan ikan untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk regenerasi sel-sel rusak mati yang disebabkan oleh penyakit. Kemudian biofit mengandung formulasi obat yang diperlukan ikan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem daya tahan tubuh ikan, mengobati penyakit dalam tubuh ikan. Kemudian biofit mengandung suplemen guna merangsang nafsu makan ikan kembali seperti semula. Kemudian yang terakhir, biofit mengandung vitamin guna meningkatkan daya tahan tubuh untuk pencegahan terhadap serangan penyakit. Kemudian untuk yang ketiga yaitu methylene blue. Methylene blue ini merupakan disinfektan pada budidaya perikanan yang dapat digunakan sebagai anti jamur dan anti parasit. Manfaat methylene blue ini yaitu mengobati keracunan akibat nitrit yang dapat menyebabkan ikan sulit bernafas, insan berubah menjadi gelap atau kecoklatan, dan kondisi insan yang bergerak secara cepat. Dalam usaha budidaya ikan, adanya serangan penyakit merupakan hal yang lumrah terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa munculnya penyakit ini akibatnya oleh menurunnya kualitas air pada kolam. Untuk itu, sangat dianjurkan bagi pembudidaya untuk menjaga kondisi lingkungan tempat budidaya, sehingga kolam selalu dalam keadaan bersih dan kualitas air tetap terjaga. Obat untuk penyakit
ikan juga sudah tersedia banyak di pasaran. Kita dapat memilihnya sesuai dengan penyebab penyakit ikan tersebut. Misalnya methylene blue ini yang termasuk jenis obat ikan yang cukup dikenal masyarakat, khususnya mengobati penyakit ikan akibat dari infeksi jamur. Untuk selanjutnya yaitu penjernih air. Penjernih air akuarium. Kegunaan penjernih air akuarium ini yaitu digunakan untuk menjernihkan air dalam akuarium atau kolam, membantu menghilangkan dan mencegah lumut dan alga, menghilangkan stres pada ikan, mencegah terjadinya kerak pada kaca, membantu mencegah penyakit yang ditimbulkan dari kualitas air. Manfaat penjernih air untuk akuarium ini ternyata tidak hanya berfungsi untuk mandi, minum, dan keperluan kita saja. Air yang jernih juga sangat berfungsi baik untuk air dalam akuarium, agar tampilan dalam akuarium ini lebih jernih dan bersih. Penggunaan alat penjernih air ini dinilai lebih praktis. Kemudian yang berikutnya yaitu pompa air. Seperti yang kita ketahui bahwa ikan yang dimasukkan dalam akuarium juga harus memiliki kualitas air yang baik. Sedangkan air yang jernih juga belum tentu termasuk air yang baik untuk ketahanan hidup ikan hias. Dan air yang baik adalah yang memiliki beberapa unsur yang sesuai dengan kebutuhan ikan, misalnya kelarutan oksigen, kandungan gas nitrat, dan beberapa zat lainnya yang bisa ditolerir oleh ikan. Seperti pompa akuarium ini merupakan elemen penting dalam kelangsungan hidup ikan dalam akuarium. Pompa akuarium ini sebuah alat untuk menyaring air dalam akuarium agar tetap terjaga kebersihannya, sehingga ikan-ikan lebih tahan lama hidup dalam akuarium tanpa takut terkena bakteri yang dihasilkan karena air kotor. Setelah kita mengetahui tentang alat-alat yang digunakan dalam kegiatan budidaya ikan, dan di sini saya sendiri juga melakukan kegiatan budidaya dalam akuarium ini, memiliki berbagai macam jenis ikan yang ada di akuarium. Dan di sini saya akan sharing tentang lokasi tempat penjualan ikan, tepatnya di Gresik, dekat Pasar Gresik Jalan Pakai Usman, di mana di sini banyak orang yang berjualan ikan, dari ikan hias, ikan cupang, ikan koi, ikan nila, dan ikan lain sebagainya. Dan di sini tidak hanya menjual ikan, tetapi juga menjual pakan ikan, obat ikan, penjernih ikan, saringan ikan, dan pompa air dan lain sebagainya. Sekian video kali ini, terima kasih, selamat menonton.